kesayangan kalian, Warbol, Warung Bola. Ada John Ambo di sini. Dan ada John Mukti di sini bakal menemani waktu istirahatmu selama 30 menit ke depan. Kita akan membawakan berita seputar sepak bola yang dikemas secara kebahagiaan. Mulai bulan yang baru. Benar. Di awal bulan yang baru, pagi tadi sempat November Rain. Iya, November Rain. Disambut dengan hujan. Dan disambut dengan Apa ini? berita yang kurang sedap ya di daerah Surabaya. Oh iya, benar banget. Ada beberapa kecelakaan Oh iya. di 3 titik Iya benar banget. Surabaya. Itu imbas dan efek dari Halloween party pasti. Bukan. Apa itu? Imbas wong dhewe salah opo kemen-demen. Oh iya. Tidak bisa menjaga dirinya dengan Nah, baik. benar. Harus bisa bertanggung jawab. Tapi ini masalah harga diri Oke. ya, antara Jawa Tengah dengan Jawa Timur, yaitu PSIS Semarang melawan Persebaya Surabaya yang akan bertanding di Stadion Iwan Dipta Gianyar, Bali Apa Jonku? pada tanggal Sabtu 2 November 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Aduh, ini peluang ya bagi Benar. coach untuk kembali ke jalur kemenangan Jonku. Benar sekali. Dengan catatan sekarang gol paling sedikit. Iya. Jadi tidak ada kemenangan dalam 3 laga dan dilakoni Persebaya Surabaya. Green Force menelan 1 kekalahan dan 2 hasil imbang. Akibatnya Persebaya kehilangan posisi teratas klasemen dalam 2 pekan pertandingan terakhir. Kini Green Force malah berada di posisi keempat. Peluang itu kembali meraih kemenangan terbuka lebar ketika menantang PSIS Semarang di Stadion Iwayan Dipta Gianyar, Bali Sabtu sore. Bukan cuma menang, Ya. tapi juga menambah poin maksimal supaya bisa kembali menduduki tahta teratas klasemen sementara. Ini kesempatan Jonku ya, karena Benar. PSIS sedang dalam kondisi yang buruk ya. Yap. Mereka belum pernah menang dalam 5 laga terakhirnya, mereka menelan 4 kekalahan dan 1 hasil imbang ya. Benar. Statistik yang didapatkan tim Maesa Jenar juga sangat buruk. Mereka kebobolan 8 gol, hanya mampu mencetakkan 2 gol saja selama 5 pertandingan terakhir ini Jonku ya. Benar sekali. Peluang ini justru untuk Persebaya Surabaya agar menang semakin besar ya. Benar. Karena sebab laga akan dihelat di Stadion Iwayan Dipta Gianyar, Bali, di tempat yang netral ya. Duel dipastikan berlangsung tanpa penonton. Kondisi itu jelas bakal jadi keuntungan bagi Persebaya Surabaya, sebab tidak ada pressure yang akan dirasakan oleh para pemain Green Force, tapi enak-enakan. Benar. Tapi apalagi Persebaya punya catatan bagus, dia bermain di Stadion Iwan Dipta. Musim ini Green Force sudah 2 kali bermain di kandang Bali United. Kemenangan didapat ketika melawan PSBS Biak dan Persita Tangerang. Ya. Persebaya mencetak 2 gol dan selalu mencatatkan clean sheet. Waduh, terbaik ya. Terbaik. Tapi poinnya sedikit. Benar. Dan kondisi internal PSIS pun juga tengah mengalami gangguan Jonku di sini ya. Lantaran terjadinya perseteruan antara presiden klub Pak Yoyo Sukawi dengan pentolan supporter PSIS Kepareng alias Wareng ya. Jadinya PSIS semakin limbung di sini ya. Benar. Tanpa dukungan dari dalam ataupun luar. Tapi Persebaya juga harus waspada nih ya, sebab musim lalu Green Force ini tak sekalipun menang dari PSIS, setelah kalah di kandang sendiri pun Persebaya juga harus bermain imbang tanpa gol di kandang PSIS Semarang ya. Dan dengan demikian juga motivasi Persebaya harus ditingkatkan untuk kembali memimpin drama rekor pertemuan antara tim X Perserikatan itu ya. Yap. Hingga sebelum laga besok berlangsung, kedua kesebelasan mencatatkan head to head yang amat berimbang sebetulnya Jonku ya, yakni 3 kali menang dan 3 kali hasil imbang, tapi jangan terus-terusan. Dan berikut adalah grafis posisi klasemen head to head dan 3 laga terakhir dari kedua tim. Ketika performa sedang buruk, PSIS juga tidak bisa menurunkan skuad terbaik. 4 pemain utama dipastikan absen saat menyambut Persebaya Surabaya di Gianyar. Striker Rian Ardiansa dan Evandro Brandau menepi karena masih cedera, sementara Rusi Bonet dan kiper Adi Satrio masih menjalani sanksi dari Komdis PSSI. Jadi Adi Satrio ini merupakan kiper utama PSIS Semarang ya. Dia sudah tampil dalam 6 laga, 5 diantaranya mencatatkan clean sheet. Sementara Rusi merupakan back yang tidak tergantikan dalam 8 laga beruntun. Absennya kedua pemain itu akan berpengaruh ke lini belakang PSIS Semarang. Ya, bener banget. Cuma di sini ada masalah lagi Jonku. Masalahnya Persebaya saat ini juga ada
finishing yang harus diperbaiki ya. Ya. Di laga sebelumnya kontra PSM juga ada 2 peluang emas ya yang gagal menjadi gol, yakni Flavio Silva jadi pemain yang paling disorot. John, come on Flavio, Come on. yang kamu bikin kaos itu. Tapi pelatih Persebaya Paul Munzer ini memastikan timnya sudah membenahi finishing ya. Persebaya juga tidak tampil dengan kekuatan penuh. John, ada 2 pemain utama nih yang sengaja ditinggal di Surabaya, yakni ada Hernando Ari dan Malik Rizaldi. Yang keduanya dipastikan absen dalam laga kontra PSIS Semarang besok sebab mereka sama-sama dibekap cedera. Lantas siapa ya yang menggantikan posisi kedua pemain itu, John, menurut John Amun? Jadi seperti Andika Ramadhani bakal jadi opsi utama di bawah Mister Gawang ya. Ya. Sejatinya performa Andika cukup lumayan. Dia sudah mencatatkan 2 clean sheet dan 4 laga yang dilakoni. Cuma kiper 25 tahun itu sangat dalam sorotan juga. Maklum dia baru saja menjadi Paido kemarin ya kan. Lawan Bandung ya. Itu karena Andika dianggap tampil buruk ketika kalah 2-0 dari Persib Bandung pada tanggal 18 Oktober. Untuk posisi Malik, banyak yang bisa menjadi posisi atau banyak yang bisa jadi opsi. Siapa aja, John? Seperti Kasim Botan, Alvan Sueb, atau Octavianus Fernando. Mereka bisa berperan sebagai winger kanan. Ya. Tapi bisa juga berposisi menjadi winger diberikan kepada Flavio Silva. Pemain asal Portugal itu sebelumnya memang berposisi asli sebagai winger. Oke, tapi berarti jika posisi winger diberikan kepada Flavio, siapa yang bakal jadi striker, John? Jadi masih ada Rizky Dwi ya kan, lokal bomber jebolan tim sepak bola Jawa Timur di PON XX 2021. XX ini yang mana? 20. Oh iya. 20. Jangan yang Iya. PON PON, Iya. bukan tambah R ya. Iya. Jadi itu belum pernah menjadi starter. Padahal dalam beberapa uji coba performa cukup menjanjikan juga ya. Benar banget. Seperti Rizky Dwi, Pangestu ini. Apalagi untuk para punggawa-punggawa yang lain seperti Alvan Sueb. Benar banget. Itu kunci juga sebetulnya. Benar. Itu jangan juga masukin ya. Itu juga bisa menjadi daya gedor untuk Persebaya Surabaya. Pokoknya untuk Coach Munster jangan sampai telat masukin dan jangan sampai telat ngeluarin. Jangan ke Samlitas Pilgrad disusunan pemain dan player to watch dari kedua tim. Tapi untuk Bapak Yoyo Sukawi tenang aja, masih ada Om Junde. Iya. Tapi Bapak Yoyo Sukawi, Bapak Kepala Wareng. Oh iya benar. Masih ada Om Junde karena dia saudara Anda. Dan ada Pak Aidi. Oke, jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi setelah pariwara yang berikut ini. Tetap stay tune di Jawa TV. Saksikan program dialog mingguan yang membahas tentang serba-serbi dunia otomotif dari modifikasi, komunitas, hingga tips dari praktisi otomotif. Bincang Otomotif hadir setiap hari Jumat pukul 21.30 hanya di Jawa Pos TV. Bincang Otomotif, fueling your automotive passion. Deretan video lucu dan unik dari netizen yang viral di media sosial bakal bikin harimu lebih asik dan menarik. Lagi asik-asiknya main dorong-dorongan sama Besti yang naikin kursi roda, nggak taunya beneran kena batunya nggak tuh? PJPK, viral jempol, viral kocak. Hanya di Jawa Pos TV. Ya.
Mengisi waktu siang Anda, kami hadirkan berbagai informasi yang terjadi. Melaporkan peristiwa langsung dari lokasi. Selain meresmikan 13 komisi dalam periode 2024-2029, Dewan Perwakilan Rakyat juga menambah sebuah badan baru yang menangani badan aspirasi masyarakat. Update siang, setiap hari pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Kembali lagi kita di segmen kedua di tanggal muda. Dan jangan lupa untuk semua dimanapun Anda berada, para pemirsa ya, garis yang pengen salam-salam untuk calonmu, keluargamu, pasanganmu, mantanmu, selingkuhanmu atau siapapun itu ya. Dan dibacakan di program kita, langsung aja hubungi kontak yang ada. Siap note, saweran singkata karena yang tanggal muda. Agar kami selalu bahagia dan kami selalu bisa menghibur kalian semua dimanapun Anda berada pastinya ya. Mumpung tanggal 6. Aku Ada saweran singkata. aku lek kopian ngene iki koyo coba ya. Mat Solar. Kau santri. Sandra apa nih? Santri pokok. Oke aku ada Borneo FC melawan Dewa United yang bertanding di Stadion Batakan, Balikpapan pada hari Sabtu bersamaan dengan Persebaya Surabaya. Tetapi ini main sore pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Oke, benar banget. Ini beralih ke Pulau Seberang ya, bukan Pulau Jawa ya berarti ya. Tadi ada Pulau Seberang yang mana? Ayo, Pak Firza, Iya. hilang. Iya. Untung saya akunnya nggak besar ya, jadi hilang pun nggak apa-apa tapi jangan orang. Ada misi Jonku di sini. Khusus tetap ingin redam agresivitas tim tamu. Iya. Kalau bisa. Jadi Dewa United ini membuat kejutan pekan lalu ya. Apa nih? Mereka mengajar Semen Padang dengan skor 8-1 pada tanggal 25 Oktober lalu. Oke. Itu menjadi kemenangan terbesar yang terjadi di Liga 1 2024-2025. Ya. Tetapi kemenangan besar itu bakal sulit berlanjut sebab mereka akan melawan Borneo FC di Stadion Batakan, Balikpapan, Sabtu malam. Sabtu sore. Pesudetam jelas bukan lawannya bisa diajar dengan skor besar, apalagi di laga kandang. Borneo FC punya performa yang bagus. Dari 4 laga home, Pesudetam belum pernah meraih kemenangan. Mereka meraih 3 kemenangan dan 1 hasil imbang. Hebatnya juga Borneo FC belum pernah kebobolan sama sekali. Oke, berarti artinya di sini mereka selalu mencatatkan clean sheet ya, dalam 4 laga home Jonku ya. Yap. Sudah begitu mereka mampu mencatatkan 6 gol dan dalam 4 laga itu ya. Catatan statistika itu cukup menggambarkan Dewa United tidak akan mudah meraih hasil positif di Stadion Batakan ya, tapi justru Borneo FC ini yang berpeluang meneruskan catatan apik di laga home ya. Ya, namun Dewa United juga seakan sudah bertekad ya, tak ingin kehilangan sang pelatih Jan Olde Rikering. Oke, benar banget. Exactly. Sebelum musim berganti, para pemain tidak mau kehilangan pelatihnya kesayangan itu ya. Kemenangan besar atas Semen Padang kemarin ini jadi bukti yang sahih. Ini seperti dalil nih, Jonku ya. Sahih nih ya. Saat sedang terdesak, Dewa United juga memberikan ancaman besar bagi lawan-lawannya. Apalagi mereka ingin membuktikan bahwa mereka juga punya kekuatan besar di lini belakang ya. Kalau bertarung kemarin luar kandang juga mereka juga sangat kuat seperti yang terjadi di Padang. Sehingga posisi mereka di klasmen juga terus terkerek lagi makin ke atas dan Persebaya makin bahaya. Benar sekali. Jadi persaingan di Liga 1 itu sangat ketat. Jadi model yang lumayan bagus juga merasakan bahwa dalam status head to head meski prestasi Borneo FC lebih moncer, Dewa United pun menjadi salah satu tim yang bisa mengimbangi dalam rekor pertemuan. Dari 4 kali pertemuan Dewa United mampu mengalahkan Pesutetam 2 kali.
dan 2 kali lainnya Borneo FC yang mengalahkan Dewa United. Jadi tentunya saja laga pada Sabtu sore sekaligus menjadi bukti siapa yang lebih unggul di antara keduanya. Kamu adalah Mukti. Kamu Mukti, Mukti kamu. Sambil kita spill grafis posisi klasmen head to head dan laga terakhir. Jadi kemenangan besar Dewa United di kandang Semen Padang tak urung menempatkan Egy Maulana Fikri dan kawan-kawan sebagai tim paling produktif hingga pekan ke-9. Padahal sebelumnya tim dengan julukan Tangsel Warriors itu cukup kesulitan menurunkan tajinya meski dihuni para pemain yang agresif. Ya benar banget, karena tambahan 8 gol ke gawang Semen Padang itu membuat Dewa United sudah menceploskan 18 gol hingga pekan ke-9. Nah, 10 dari 8 gol pertandingan sebelumnya ini sama sekali tidak mencerminkan kualitas gelandang dan lini serang Dewa United ya. Yap. Tim asuhan Jan Olde ini masih diperkuat sama striker produktif Alex Martins ya. Ya. Dia turut menyumbang beras, gula, minyak. Tuh bukan menyumbang gol. Oh, menyumbang gol. Ini sepak bola. Bukan cuma berkah berarti ya. Ya. Oke, cuma berkahnya di saweran kita aja. 8 pertandingan sebelumnya itu ya sangat tidak mencerminkan bahwasanya itu Dewa United lah ya. Tapi ya, dari 4 gol sepanjang musim ini Alex Martins juga itu salah satu catatan yang bagus. Benar. Dalam Dewa United. Jadi tim asuhan Jan Olde yang masih diperkuat striker produktif Alex Martins. Dia menyumbang 2 gol dalam kemenangan melawan Semen Padang. Dia masih baru saja menyumbang 4 gol sepanjang musim ini. Ya. Belum lagi dukungan penuh dari 2 sisi sayap yang diisi pemain terbaik musim 2022. Siapa? Yaitu Taisei Marugawa. Oke. Dan pemain tim nasional Indonesia Egy Maulana Fikri. Dan di tengah trio ada trio Dewa United juga punya nama besar selain pemain Ricky Kambuaya, juga 2 pemain asing berpengalaman di Liga 1 yaitu Hugo Gomez dan Alexis Messi Doro. Benar banget Jonku. Tapi di sini Jonku, apapun kekuatan yang dimiliki oleh sang tamu ya, Borneo memang seakan sudah mapan ya. Ya, performanya di lini depan juga cukup stabil ya. Lini belakang juga stabil. Striker Leo Gaucho ini bisa jadi senjata utama. Bomber asal Brasil itu juga mencatatkan hat-trick saat menang 3-0 lawan PSBS Biak ya. Total bomber asal Brasil itu sudah mencatatkan 6 gol dalam 9 laga yang dilakoni. Dia akan dibantu oleh Stefano Lillipali yang sudah mencatatkan 1 gol dan 3 assist, John. Benar. Dan berikut adalah grafis susunan pemain dan player to watch dari kedua tim dan sekaligus menutup perjumpaan kita. Kali ini kita akan kembali lagi setelah pariwara yang berikut ini. Tetap stay tune di Jawa Pos TV. Saksikan program dialog mingguan yang membahas tentang serba-serbi dunia otomotif dari modifikasi, komunitas, hingga tips dari praktisi otomotif. Bincang Otomotif hadir setiap hari Jumat pukul 21.30 hanya di Jawa Pos TV. Bincang Otomotif, fueling your automotive passion. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Ispa itu sendiri bisa menyebabkan yang pertama itu tadi ya batuk, pilek ringan. Jadi dengan Update Sehat Pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Siva, herbal berkhasiat tinggi yang sudah terbukti dan tidak diragukan lagi manfaatnya. Tunggu apa lagi? Segera sembuhkan penyakit yang Anda derita dengan minum Pro Siva.
Berbagai informasi terkait dunia bisnis dan bidang usaha lainnya kami sajikan dalam program Update Bisnis. Setiap sendi masyarakat tak lepas dari aktivitas ekonomi. Berita seputar ekonomi mikro dan kerjasama bisnis kami hadirkan dalam program Update Bisnis. Update Bisnis, pukul 13 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Aku pengen joget nih. Apa itu? Tapi kasih pantun dulu lah. Ya. Woi penonton! Kasafi sini. Bukan acara sebelah ya? Oh iya benar banget. Berarti tapi sama-sama sepi yang joget kan? Iya, sepi. Biasanya di stadion itu banyak yang joget, Bener. banyak yang nyanyi sama capo-caponya masing-masing ya kan, seru-seruan. Tapi kok sepi ya? Tapi emang lagi sepi sih, Oh, seperti gitu. Liga 1 musim ini masih sepi penonton juga. Oh, kenapa Jadi euforia yang melanda sepak bola tanah air ini tak banyak berpengaruh pada Liga 1 saat tim nasional mendapatkan perhatian besar. Kompetisi domestik justru berangsur kehilangan penontonnya, terutama yang datang langsung ke stadion. Ya. Jadi menurutku tim nasional Indonesia sudah naik Ya. untuk tim-tim domestiknya berturun penontonnya. Oke, di sini ada catatan statistik yang dirilis oleh PT LIB yang didapatkan oleh tim kreatif. Makasih tim kreatif. Terima kasih sudah berusaha ya. Menunjukkan di sini ya. Gairah penonton datang ke stadion menunjukkan grafis yang sangat menurun. Tentu hal ini tidak boleh terjadi lagi dan menyalahkan pandemi seperti 2-3 tahun lalu ya. Benar. Tapi akhirnya menyalahkan timnas. Nggak boleh lah kayak gitu. Dukung tim kebanggaan kalian masing-masing lah harusnya ya kan. Contohnya pertandingan Persebaya Surabaya bertemu PSS Sleman pada 11 Agustus lalu di Stadion Gelora Bung Tomo tercatat sebagai pertandingan dengan jumlah terbanyak ya. Saat itu pertandingan dihadiri 25.632,1 0,1 berapa? Ada komanya ya? Nggak ada loh. Wah, masa koma itu ya? Anak yang kecil-kecil itu loh. Oh. Anak yang kecil-kecil ya kan? kecil. Iya. Kan dihitungnya koma-koma itu Oh, loh. iya. Penonton terbaik memang Benar. Surabaya. Tangan untuk Persebaya Surabaya. Aduh. Bonek Mania terima kasih Pertahankan. sudah bisa mendukung Ya. tim kalian dengan Benar banget, selalu jadi panutan ya, Benar. selalu jadi contoh yang baik. Setelah pertandingan itu belum ada lagi jumlah penonton yang menandingi laga Green Force. Bayangin coba saat melawan PSS Sleman ya, padahal pertemuan Green Force kontra Super Elang Jawa itu juga digelar pada pekan pertama ke Liga 1 ya. Artinya rekor itu belum terpecahkan sampai pekan ke-8 Liga 1 saat ini. Kompetisi sepak bola kasta tertinggi di tanah air itu sedang memasuki pekan ke-9, Jon. benar. Jadi Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru, Bapak Ferry Paulus tidak mengungkiri kalau jumlah penonton Liga 1 musim ini mengalami penurunan. Menurut dia penurunan jumlah penonton dipengaruhi kesediaan stadion yang menjadi kandang para klub. Aduh, apalagi ini? Klub lagi ya, apa kandang lagi yang disalahkan. lagi. Faktor renovasi stadion dan keberadaan tim bukan satu-satunya penyebab sepinya minat ke stadion. PT LIB juga mencatat bahwa kondisi ekonomi mengalami penurunan sehingga ada kebutuhan lain yang harus dipenuhi lebih dulu atau diprioritaskan para pecinta sepak bola. Bener banget, nah itu baru lebih logik ya, lebih logik lah ya. Itu sangat relate sekali. Kita aja contohnya tanggal 1 begini masih kering. Terlepas dari itu, PT LIB optimis penonton akan kembali ramai jika stadion yang direnovasi bisa kembali sampai dipakai klubnya lagi ya. Yap. Sambil kita lihat grafis 5 besar penonton dan faktor menurunnya, Jongo. Jadi salah satu yang segera menikmati stadion lama rasa baru adalah
tim Liga 2 seperti Deltras FC. Tetangga. Ya, sejak Desember 2023 Stadion Gelora Delta Sidoarjo tidak dipakai bertanding termasuk oleh Deltras FC. Jadi Deltras FC masih jadi tim musafir, mereka masih berkandang di Stadion Brawijaya Kediri. Sudah 3 kali mereka menjamu tim di markas Persikadiri tersebut. Ya, sayang ya, padahal Kementerian PUPR juga yang merenovasi stadion menyatakan pekerjaan venue PON 200. Kok 200 ya? 200 venue ya, benar ya? Itu sudah tuntas ya, hanya saja masalah administrasi, air, dan lain-lain irigasi ya. Di sini ada Pak Arif, pemilik wewenang ke Deltras juga belum terrealisasi ya. Benar. Stadion Gelora Delta Sidoarjo ini belum sepenuhnya diserahkan kepada Dispora Kota Sidoarjo, tapi The Lobster juga kemungkinan bakal segera kembali berkandang di GDS sebab pihak manajemen sudah melakukan komunikasi dengan Kementerian PUPR. Jadi paling dekat ini laga home Deltras adalah menjamu Persela Lamongan. Laga melawan Laskar Joko Tingkir akan dihelat pada tanggal 15 November mendatang. Kubu Deltras berharap PUPR bisa mengabulkan peminjaman tersebut sebab kabarnya proses renovasi Stadion GDS sudah tuntas pada pertengahan bulan ini. Tentu bermain di GDS akan meningkatkan motivasi para pemain The Lobster, apalagi sejak awal musim mereka belum pernah bermain di Sidoarjo dan dilihat oleh pendukungnya dan didukung langsung oleh supporternya. Iya, benar banget. Ngomongin. Tapi meskipun bermain di Kediri, John, performa The Lobster ini cukup bagus loh ya. Sudah 3 kali mereka bermain di Stadion Brawijaya dan Deltras FC mampu belum pernah terkalahkan ya di sana ya. Mereka meraih 2 kemenangan dan 1 hasil imbang. Bahkan The Lobster belum tersentuh kekalahan musim ini. Total dari 6 laga mereka sudah meraih 2 kemenangan dan 4 hasil imbang ya. Tapi tetangga ya, kayak kita ya. Tapi kondisi seperti itu tidak lantas membuat manajemen bersantai. Mereka terus memantau performa semua pemain, apalagi bursa transfer Liga 2 musim ini akan dibuka pada Desember mendatang. Oke, bulan depan. Ya. Kita spill dulu lah. Grafis data renovasi dan sudah dipakainya stadion di tim-tim Liga 2. Tapi menurutku untuk stadion-stadion semua direnovasi karena tim nasional Indonesia kita sudah melambung tinggi, sepak bola Indonesia sudah diakui oleh dunia dan sudah nampak oleh dunia. Tidak seperti tahun-tahun yang lalu, apalagi ketika salah satu konfederasi sepak bola di Indonesia menjadi 2. Aduh, iya kan, dualisme akhirnya disanksi FIFA, akhirnya persepak bolaan di Indonesia semakin menurun. Ya, selain itu juga kalau dari sudut pandang saya, John Bu, ini mumpung lagi ada proyek nih, mungkin aja. Selain proyek denda ya. Kamu tapi mau proyek kayak lu ada. Saya fokus jadi proyek timnas laga lawan Bahrain besok pokoknya. Oke, jangan juga kerasa kalau malam ini terlewat kita menemani istirahat malam Anda dengan Kapahaya. Bahaya sih. Doakan kita selalu baik-baik saja dan sukses untuk kedepannya dan sing pengen salam-salam. Dan dibacakan di program kita langsung aja hubungi kontak yang ada. Siapnya kata-kata dan siapnya sabaran sing kata. Mumpung ini tanggal muda ya John Bu ya. Agar kita selalu bahagia dan kita selalu bisa menghibur kalian semua dimanapun Anda berada pasti. Dan jangan lupa saksikan Warung Bola setiap hari Kamis, Jumat, Sabtu hanya di channel kesayangan kalian, Jobos TV. Kami Mafia Salam pamit undur diri. Tetap menyerah, jangan berusaha, tetap putus asa. Ayo kita dukung sepak bola Indonesia.